Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Presiden Joko Widodo dan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan meresmikan Masjid Mega Masjid Raya Sheikh Zayed Solo. Diduga gelapkan dana bantuan langsung tunai karena tak kunjung dicairkan, kantor Balai Desa Kreman di Kabupaten Tegal digeruduk warga. Diterjang banjir dan longsor, akses jalan kabupaten di Kabupaten Banyumas putus total. Tebing setinggi 8 meter longsor menerjang rumah desa Banjarrejo, Kabupaten Magelang. Longsor disebabkan curah hujan tinggi selama beberapa jam. Akibat diterjang tebing longsor, rumah salah seorang warga di desa Banjarrejo, Kecamatan Kaliangkrik, Magelang jebol Minggu malam. Material longsor memenuhi salah satu ruangan dalam rumah. Beruntung, penghuni bisa menyelamatkan diri sehingga tak sampai jatuh korban. Tim gabungan bersama relawan dan warga langsung bergotong royong membersihkan material longsor. Tebing longsor setelah kawasan pegunungan ini diguyur hujan lebat selama berjam-jam. Diduga kondisi tanah yang labil menyebabkan tebing gampang longsor saat hujan turun. Disebabkan karena hujan di Kabupaten Magelang sedang ke lebat ataupun ke tinggi sehingga tanah turun, Pak. Kawasan desa Banjarrejo tergolong rawan longsor karena berada di kawasan perbukitan lereng Gunung Sumbing. Payudiono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Banjir disertai longsor melanda sejumlah desa di Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Selain merendam permukiman dan area persawahan, akses jalan kabupaten putus total. Inilah dampak banjir di sejumlah desa di Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas Minggu sore. Puluhan hektar sawah dan permukiman tergenang sehingga melumpuhkan aktivitas warga. Banjir disebabkan hujan lebat yang terjadi selama berjam-jam. Salah satu desa terdampak adalah Desa Kediri. Di sini, banjir disertai longsor mengakibatkan akses jalan kabupaten terputus. Kondisi jalan amblas hingga tak bisa dilintasi kendaraan. Yang menuju ke Karanganyar, Notok, Ranca Kedawung, Trawot, khususnya sebelah barat oleh Jawa, pada sore hari ini terjadi longsor jalan putus. Selain memutus jalan kabupaten, banjir juga menyebabkan jalan penghubung desa di Kecamatan Karanglewas dan Kecamatan Patik Raja tak bisa dilalui. Warga dari dan menuju desa Kediri harus memutar jauh melewati jalan alternatif. Nanang Ananur melaporkan dari Kabupaten Banyumas. Guna mencegah banjir, warga bersama petugas Balai Besar Wilayah Sungai Cimangis membersihkan sejumlah sungai di Kabupaten Brebes. Sungai yang mengalami pendangkalan juga dikeruk. Kegiatan bersih-bersih dan pengerukan berlangsung di Sungai Babakan, Desa Cimohong, Kecamatan Bulu Kamba. Petugas Balai Besar Wilayah Sungai Cimangis mengajak warga untuk membersihkan sampah dan rumput ilalang di sepanjang bantaran sungai. Pengerukan sungai juga dilakukan di beberapa titik yang mengalami pendangkalan. Kegiatan ini dilakukan untuk menghindari banjir karena intensitas hujan mulai meninggi. Kegiatan normalisasi Sungai Babakan akan dilakukan dalam 1 bulan ke depan. Anggaran, ya, kemudian perubahan iklim, alih lahan juga sudah berubah. Kita tahu sendiri bahwa ketika wilayah hulu ya di selatan sana dari hutan lindung dan sebagainya hutan itu dibabat menjadi pertanian atau sayur-sayur. Ini jadi masalah karena apa? Si air hujan akan membawa lumpur ke sungai-sungai sehingga terjadinya pendangkalan. Kita ke informasi lainnya, puluhan atlet dari berbagai daerah mengikuti kejuaraan memanah berkuda di Kabupaten Boyolali. Selain untuk menjaring bibit unggul, kejuaraan itu untuk menjalin silaturahmi antar komunitas pecinta kuda. Salah satu komunitas pecinta kuda di Kabupaten Boyolali menggelar kejuaraan panahan kuda.
Kejuaraan panahan kuda diikuti 34 atlet dari berbagai daerah, seperti Solo Raya, Yogyakarta, Semarang, Grobogan, Bengkulu, hingga Pekanbaru. Meski identik dengan olahraga kaum pria, ternyata ada sejumlah peserta perempuan yang turut meramaikan kejuaraan ini. Bahkan beberapa di antaranya sudah akrab dengan olahraga ini sejak kecil. Meski sempat menemui kesulitan karena baru pertama kali mengikuti ajang kejuaraan berkuda, namun para peserta berhasil menyelesaikan kompetisi dan berharap bisa melangkah ke tingkat nasional bahkan internasional. Udah dari kecil, kalau mana baru dari dulu kelas 6. Untuk ini persiapan lomba ini berapa minggu latihan? 2 minggu. 2 minggu. Seneng nggak ikut lomba kayak gini? Seneng. Sebelumnya udah pernah ikut apa baru kali ini? Baru kali ini. Baru kali ini. Mantap. Saat nembak gimana? Saat mana? Bisa? Bisa, alhamdulillah bisa. Selesai semua deh? Iya. Selesai. Oke. Pertama masih sisa 2. Tapi harapannya apa nanti? Semoga depannya jadi atlet internasional. Oh gitu ya. Menjadi cabang olahraga baru di Kabupaten Boyolali, kejuaraan ini jadi cara untuk mengenalkan olahraga panahan berkuda sekaligus menjaring atlet muda untuk kejuaraan di tingkat provinsi hingga nasional. Olahraga HBA bisa di Boyolali, bisa di Otak. Karena olahraga ini baru buat namanya KONI itu di Pordasi juga baru. Jadi kategori untuk hari ini baru didaftarkan di KONI itu tahun 2020. Kejuaraan panahan berkuda menawarkan total hadiah hingga 5 juta rupiah bagi yang berhasil memenangkan kompetisi. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Kirab Budaya Pancasila di Kota Salatiga digelar untuk merayakan hari ulang tahun ke-63 Pemuda Pancasila. Kirab dimeriahkan dengan hadirnya replika Garuda Pancasila raksasa yang diarak keliling kota. Aneka kesenian tradisional hingga replika Garuda Pancasila diarak keliling Kota Salatiga. Kirab Budaya Pancasila sebagai bentuk peringatan hari ulang tahun ke-63 Pemuda Pancasila. Kirab dimulai dari DPRD Kota Salatiga lalu mengitari Jalan Sukowati, Jalan Kesambi, Jalan Pemotongan, Jalan Adi Sucipto dan kembali berakhir di halaman DPRD Kota Salatiga. Mengusung tema membumikan Pancasila, warga diajak untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bersosialisasi dan bernegara, serta membangkitkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Tema pada hari ulang tahun Pemuda Pancasila yang ke-63 adalah membumikan Pancasila. Sehingga kita dengan melakukan inisiasi ini, melakukan kirab budaya Garuda Pancasila, kita mencoba untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara dan kehidupan bersosial masyarakat. Dalam kirab, Pemuda Pancasila menggandeng berbagai kelompok kesenian untuk membuka ruang ekspresi seni dengan mengedepankan kearifan pada budaya lokal. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga.